Kita lanjut bahas BTTHK Cara Api episode 552. Oke lah, gak usah banyak bang mimeng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah mengeluarkan sayap malaikatnya, kekuatan Austin telah melonjak dan kemudian hal itu memasuki siklus reinkarnasi. Bahkan dirinya sekarang telah berada di reinkarnasi ganda yang cukup langka. Dengan tambahan kekuatan sayap malaikat ini, bahkan beberapa orang yang telah melangkah ke puncak reinkarnasi pertama, mereka tidak akan mampu berbuat apapun kepada Austin itu. Sun Er melihat pada Yao Yuan dan kemudian sambil tersenyum, dia berkata, "Senior, kau tidak memiliki tanggung jawab untuk melindungi diriku. Maka dari itu, kau tidak perlu repot-repot untuk membantuku di dalam pertempuran kali ini." Yao Yuan menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata pada Sun Er, "Tidak, aku tetap akan bertarung. Orang ini sangatlah kuat. Selain itu, Len Yao juga Tata Suci memiliki perseteruan yang tidak akan pernah bisa untuk didamaikan." Melihat bahwa sebenarnya Sun Er dan juga Yao Yuan masih bersikeras untuk melawan seorang Austin, hal itu membuat dia tertawa terbahak sambil mengatakan, "Hanya beberapa semut saja. Selama ini Tata Suci telah membiarkan kalian hidup dengan cara yang cukup damai di dalam benua Doyun selama ribuan tahun. Tapi kali ini aku akan melenyapkan kalian sepenuhnya di dalam tempat ini dan kemudian membiarkan warisan dari seluruh klan kuno yang tidak terhitung jumlahnya menghilang dari dunia. Kita itu orang-orang dari Tata Suci adalah utusan Tuhan. Apapun yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, mereka harus dikirimkan ke dalam neraka." Dua pasang sayap malaikat di punggung dari Austin bergetar dengan hebat dan kemudian hal itu memancarkan sebuah sinar cahaya yang langsung berubah menjadi badai cahaya. Menyaksikan kengerian seperti ini membuat napas dari banyak orang terasa cukup berat. Sun Er yang tidak ingin kalah demi bisa menghadapi serangan tersebut, dia pun tiba-tiba saja melambaikan tangannya sambil berkata, "9 dewa api yang mendalam, tunjukkan kekuatanmu." Sentuhan energi yang berwarna emas ini telah melesat dengan sangat cepat menuju badai cahaya yang diciptakan oleh seorang Austin, dan detik berikutnya kedua serangan itu pun saling berbenturan di langit. Namun tidak ada ledakan yang terjadi. Badai cahaya ini telah menghilang dalam seketika karena hal itu telah ditelan dan juga dipindahkan ke dalam dimensi lain oleh kekuatan dari api emas milik Sun Er. Menyaksikan serangannya telah menghilang begitu saja, membuat raut wajah dari seorang Austin telah berubah menjadi sangat jelek dan kemudian dia melihat pada Sun Er sambil berkata, "Tidak kusangka bahwa itu adalah kekuatan 9 dewa api yang mendalam." Aku benar-benar terkejut. Sun Er mengabaikan kata-kata dari seorang Austin dan kemudian dia mengatakan, "Wahai makhluk kotor seperti dirimu, kau benar-benar tidak pantas menjadi seorang hakim dan menganggap dirimu sebagai utusan Tuhan. 9 gagak emas bersinarlah di dunia." Sun Er langsung menutup matanya dan kemudian simbol reinkarnasi yang berada di dahinya telah mulai berkedip, dan ketika Sun Er membuka matanya kembali, kali ini ada fluktuasi api berwarna emas telah muncul di bola mata dari seorang Sun Er. Aura yang berada di dalam tubuhnya sekarang telah berubah menjadi sangat bermartabat, dan 9 gagak emas yang berisi kekuatan reinkarnasi dari 9 dewa api yang mendalam kini semuanya telah langsung meluncur ke arah seorang Austin. Energi yang berada di langit dan bumi bergejolak dengan cara yang luar biasa, seolah-olah mereka semuanya takut dengan kekuatan api emas milik Sun Er ini. Austin ketika menyaksikan hal seperti itu hanya bisa mengatakan, "Ternyata itu adalah kekuatan reinkarnator. Tidak heran jika kau tidak begitu kenal takut. Tapi meskipun kau memiliki kekuatan dari seorang reinkarnator, yang kau hadapi adalah kekuatan malaikat." 4 sayap yang berada di punggung dari Austin kembali mengepak dan kemudian titik-titik cahaya kini telah dilemparkan. Hal itu mengandung kekuatan serang yang luar biasa. Pada akhirnya, duar, gagak emas berbenturan dengan titik-titik cahaya. Hal itu menimbulkan ledakan yang sangat besar di langit. Yao Yuan tidak ingin kalah dan dia harus memanfaatkan situasi yang saat ini. Tiba-tiba saja Yao Yuan pun berteriak, "Simbol klan Yao, vitalitas mati!" Dalam sekejap saja, energi berwarna hijau yang tidak terhitung jumlahnya keluar dari dalam tubuh Yao Yuan, dan kemudian hal itu memberikan serangan secara gila-gilaan pada seorang Austin. Menghadapi serangan dari seorang Yao Yuan tersebut, Austin hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Aku sebenarnya sudah lelah di dalam pertempuran ini. Maka dari itu, hancurlah kalian sepenuhnya."
Austin tidak berani menganggap enteng serangan dari simbol klan Yao yang telah diluncurkan oleh seorang Yao Yuan tersebut. Sayap malaikat yang berada di punggungnya ini langsung mengeluarkan sebuah sinar cahaya berwarna merah, dan kemudian Austin pun berteriak, "Tuhan, tolong hukum mereka karena dosa-dosa yang telah mereka lakukan." Seorang Austin kemudian membaca sebuah mantra kuno. Hal itu kemudian bergabung dengan sinar cahaya merah, dan semua orang yang melihatnya menjadi cukup terkejut karena seolah-olah mereka merasakan kekuatan pemurnian yang khusus dari cahaya merah yang dikeluarkan oleh Austin tersebut. Menyaksikan cahaya merah dengan kekuatan pemurnian yang luar biasa membuat seorang Yao Yuan melambaikan tangannya, dan kemudian gulungan dari teknik terlarang kini telah muncul di telapak tangannya sambil berkata, "Karena kau menggunakan kekuatan seperti itu, maka aku juga tidak akan kalah dari dirimu." Teknik terlarang klan Yao, jeritan jiwa obat. Pada akhirnya, sebuah fluktuasi energi yang berwarna hijau kini telah memancarkan sebuah keagungan yang luar biasa. Hal itu membuat seluruh dunia dari klan Yao, baik pegunungan, sungai, hutan, dan juga yang lainnya, di dalam tempat ini semuanya segera bersenandung, dan kemudian hal itu mengeluarkan riak-riak suara seolah-olah mereka telah mendapatkan sebuah panggilan untuk mengeluarkan seluruh energi yang mereka miliki, dan ini adalah energi alam yang benar-benar agung. Dengan menggunakan tato dari klan Yao, kali ini kekuatan dari seorang Yao Yuan juga telah mencapai reinkarnasi pertama. Hal itu membuat teknik terlarang yang dia keluarkan akan menjadi sangat menakutkan. Seluruh energi yang berada di dalam dunia dari klan Yao ini telah dimasukkan pada gulungan terlarang yang berada di hadapannya, dan kemudian hal itu segera membentuk pil obat raksasa. Warnanya benar-benar hijau pekat, namun energi yang berada di dalamnya bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan energi biasa. Sun Er saat ini juga tidak ingin kalah. Dia pun meraung dengan keras. Kekuatan reinkarnasi 9 dewa api membakar dunia. Pada akhirnya, simbol reinkarnasi yang berada di dahi dari Sun Er langsung memancarkan seberkas cahaya keemasan. Hal itu berubah menjadi gagak raksasa dengan kekuatan yang luar biasa. Tanpa ragu-ragu lagi, Yao Yuan melambaikan tangan bersama dengan Sun Er, dan kali ini pil obat berwarna hijau raksasa dan juga burung gagak emas raksasa keduanya telah meluncur ke arah dari seorang Austin. Hal seperti itu membuat raut wajah dari Austin telah berubah menjadi sangat jelek. Meskipun dia telah menggunakan sayap malaikat juga menembus kekuatan reinkarnasi, menghadapi serangan gabungan seperti ini, Austin seolah-olah merasa tidak berdaya. Pertempuran ini telah mencapai tingkat yang sangat berbahaya, namun Soyen merasa selalu ada yang salah. Pandangan matanya terus melihat ke arah langit yang lain, dan kemudian Soyen bergumam pada dirinya sendiri, sebenarnya ada apa ini? Rasa-rasanya ada sesuatu yang salah. Menghadapi serangan gabungan dari Sun Er dan juga Yao Yuan membuat Austin segera berteriak, "Aku tidak akan kalah dari kalian berdua." Sayap ungu dan juga sayap putih yang berada di belakang punggungnya ini telah mengepak, dan kemudian fluktuasi energi yang luar biasa kini telah terbentuk. Lalu hal ini pun berubah menjadi perisai putih raksasa yang kemudian perisai putih pun dihantam oleh serangan gagak emas dan juga pil obat hijau raksasa. Raut wajah dari banyak orang sekarang telah menegang. Mereka tidak tahu siapa yang akan menang di dalam pertempuran kali ini. Dan apa yang mereka saksikan adalah perisai putih raksasa yang diciptakan oleh seorang Austin. Rasa-rasanya tidak akan pernah bisa dihancurkan dengan mudah hanya dengan serangan Sun Er dan juga Yao Yuan. Soyen yang juga menyaksikan hal seperti ini tiba-tiba saja berdiri, dan kemudian dia berjalan mendekati banyak orang yang berada di dalam tempat ini. Tanpa ragu lagi Soyen membungkukkan badannya, lalu dia berkata, "Semuanya, aku mohon bantuan dari kalian untuk menyalurkan kekuatan dan memberikan serangan bersama-sama pada perisai yang diciptakan oleh Austin. Kalian semuanya tahu, apabila istriku dan juga Yao Yuan tidak bisa mengalahkan orang tersebut, maka nyawa kita semua yang berada di dalam tempat ini juga dalam bahaya besar." Orang-orang ini hanya memandang ke arah Soyen, dan detik berikutnya mereka semuanya menganggukkan kepala.
Tanpa ragu lagi, semua orang kini telah mengeluarkan kekuatan yang agung dari dalam tubuh masing-masing. Dan kemudian tanpa ragu-ragu, mereka melemparkan serangan yang kuat pada perisai milik Austin. Melihat serangan gabungan itu meluncur pada perisainya, Austin hanya bisa menggelengkan kepala sambil berkata, "Tidak kusangka bahwa kalian semuanya akan bermain secara kelompok seperti ini." Setelah mengatakan hal seperti itu, sayap malaikat di punggung dari Austin kembali mengepakkan energi dan kemudian disalurkan pada perisai putih. Hal itu memberikan kekuatan yang luar biasa. Pada akhirnya, Diar! Perisai milik Austin benar-benar dihantam oleh serangan gabungan dari banyak orang. Dan hal ini membuat raut wajah dari seorang Austin telah berubah menjadi sangat pucat. Meskipun begitu, dia masih tidak ingin menyerah. Lalu, pertahanan perisai semakin diperkuat. Yao Yuan ketika menyaksikan hal seperti ini hanya bisa berteriak, "Semuanya, tambahkan kekuatan!" Tanpa ragu lagi, orang-orang yang berada di dalam tempat ini langsung menyalurkan seluruh kekuatannya. Dan kemudian kembali, Diar! Perisai dari Austin kini telah mengalami sebuah keretakan. Menemukan hal seperti ini membuat Sun Er tiba-tiba saja berkata, "Ini adalah kesempatan yang bagus." Tanpa ragu, sekali lagi Sun Er mengeluarkan kekuatan api emas di dalam tubuhnya. Hal itu kemudian disalurkan pada gagak emas raksasa. Dan sekarang, tekanan yang diberikan oleh gagak emas raksasa itu menjadi sangat kuat. Austin hanya bisa menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Yao Yuan kemudian berkata, "Austin dari tata suci, kau telah banyak melakukan kejahatan atas nama kebenaran, dan kau sebenarnya juga telah menghilangkan banyak nyawa-nyawa yang tidak berdosa tanpa pandang bulu dengan mengatasnamakan seorang malaikat utusan Tuhan. Kali ini nasibmu sudah berakhir. Semuanya keluarkan kekuatan penuh." Mendengarkan teriakan dari seorang Yao Yuan, sekali lagi mereka menyalurkan energi yang sangat besar. Lalu, Diar! Perisai dari seorang Austin benar-benar hancur lebur. Tubuhnya terlempar mundur sangat jauh dan kemudian Austin segera memuntahkan cairan berwarna merah segar. Raut wajahnya saat ini telah berubah nampak pucat. Ketakutan muncul di dalam hati dari hakim pertama tahta suci ini. Yao Yuan sekali lagi berteriak pada semua orang, "Ini adalah kesempatan yang bagus untuk kita semuanya. Lenyapkan hakim yang sangat culas ini dan kemudian umumkan pada dunia bahwa mulai detik ini kita akan melawan tahta suci." Ketika semua orang bersiap untuk kembali mengeluarkan kekuatan dari dalam tubuh mereka, tiba-tiba saja Sun Er mengangkat tangannya dan kemudian dia mengatakan, "Semuanya, biarkan aku saja yang melenyapkan orang ini." Kekuatan reinkarnasi dan juga api suci berwarna emas ini telah melonjak dari dalam tubuh Sun Er, dan kemudian hal itu pun berubah menjadi meteor api yang meluncur dengan cepat menuju ke arah dari seorang Austin. Berbagai tempat yang dilewati oleh meteor api milik Sun Er ini telah hancur lebur. Pupil mata dari seorang Austin kini telah menyusut. Ketakutan yang luar biasa muncul di dalam hatinya dan seolah-olah dia merasa bahwa hari ini akan menjadi hari kematian dari hakim pertama ini. Namun detik berikutnya, ketika meteor api akan menghantam tubuh dari seorang Austin, tiba-tiba saja seberkas cahaya putih meluncur entah dari mana, lalu pung! Diar! Hal itu pun menghantam meteor api milik Sun Er dan kemudian menghancurkannya dalam seketika. Sun Er, Yao Yuan, dan juga semua orang yang berada di dalam tempat ini termasuk Zhou Yan menjadi sangat terkejut dan tidak tahu siapa orang yang telah meluncurkan serangan seperti itu yang bahkan mampu menghancurkan kekuatan meteor api yang dibentuk dengan api suci. Detik berikutnya semua orang bisa menyaksikan ada setitik cahaya telah meluncur dari kejauhan untuk mendekat pada tempat ini, dan setitik cahaya tersebut memancarkan fluktuasi yang benar-benar agung. Raut wajah dari banyak orang telah menjadi sangat jelek karena mereka bisa merasakan sebuah tekanan yang luar biasa. Yao Yuan kemudian berkata, sebenarnya ini adalah. Detik berikutnya setitik cahaya itu pun berhenti di langit dan kemudian berubah menjadi seseorang yang menggunakan jubah berwarna merah. Orang tersebut segera tertawa sambil mengatakan, "Tidak kusangka tempat ini sangat ramai. Kalian benar-benar menikmati pesta ini." Raut wajah dari Yao Yuan dan juga para tetua yang lainnya dari klan kuno ini telah berubah
menjadi sangat jelek ketika mereka menyaksikan siapa sebenarnya orang yang telah datang ke tempat ini untuk memberikan bantuan terhadap seorang Austin. Sementara Soyen hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dan kemudian dia berkata, "Tidak heran kekuatan iblis di dalam tubuhku tidak kembali ke dalam kubus iblis, dan fluktuasi samar-samar yang aku rasakan sebenarnya berasal dari orang ini. Cukup wajar jika kekuatan iblis terus bertahan hingga sekarang, karena ternyata masih ada orang tata suci lainnya yang sangat kuat secara diam-diam telah mengintai sejak tadi." Setelah mengatakan hal seperti ini, Soyen segera meluncur ke arah Sun-er dan kemudian dia memeluknya dari belakang. Sun-er ketika melihat Soyen muncul di sampingnya, kemudian dia berkata, "Kakak Soyen, kau harus segera pergi dari dalam tempat ini. Jika tidak, maka kau akan dalam bahaya." Karena sebenarnya orang berjubah merah yang telah muncul di tempat ini adalah salah satu dari 3 Master Agung di dalam tata suci, dan dia bernama Master Lachey. Yao Yuan hanya bisa berkata dengan lirih, "Sial, tidak kusangka bahwa sebenarnya Master Agung juga akan muncul di tempat ini. Masalah ini akan benar-benar sangat rumit." Sementara Soyen melihat pada Sun-er, dia menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Tidak, aku tidak akan pernah pergi kemana-mana." Sun-er sedikit meneteskan air mata dan kemudian dia menimpali perkataan dari Soyen. "Tapi kakak Soyen, orang ini kemungkinan besar datang untuk dirimu. Jadi pergilah. Ini adalah perintah. Wilayah api yang tidak berujung masih membutuhkanmu. Xiao Xiao dan juga Xiaolin, mereka berdua juga masih membutuhkan sosok seorang ayah." Soyen mengusap kepala dari Sun-er dan kemudian dia mengatakan, "Tidak, sudah kukatakan aku tidak akan pergi kemana-mana. Ini akan menjadi pertempuran antar pria. Jadi kau tidak perlu khawatir pada suamimu ini." Detik berikutnya, Austin dan juga Hill tiba-tiba saja mengatakan, "Hill, hakim kedua tata suci, Austin, hakim pertama tata suci, memberikan hormat dan mengucapkan selamat datang pada Master Agung Tuan Lachey." Lachey pun hanya menganggukkan kepalanya dan kemudian dia bertanya pada Austin, "Apa yang terjadi pada Liu Hao? Kenapa aura di dalam tubuhnya benar-benar lemah?" Kata-kata seperti ini terdengar cukup santai, tapi sebenarnya hal itu mengandung sebuah kemarahan yang luar biasa. Austin menunjuk pada Soyen dan juga yang lainnya sambil mengatakan, "Tuan Master Agung, semua ini adalah ulah dari mereka." Mendengarkan ucapan dari Austin tersebut, tiba-tiba saja pung! Fluktuasi energi yang sangat mengerikan terpancar dari dalam tubuh Lachey. Hal itu memberikan tekanan pada semua orang, dan bahkan beberapa orang yang tidak kuat menahan tekanan seperti ini, mereka langsung pingsan. Alasan kenapa tahta suci mampu berdiri di puncak dari benua Dodi, hal itu juga tidak luput dari kontribusi yang besar dari 3 Master Agung berpakaian merah ini. Hanya kekuatan 1 orang dari Master Agung itu sebenarnya setara dengan pemimpin dari klan kuno, dan jika ditambahkan dengan kekuatan malaikat yang berada di dalam tubuh mereka, maka dari itu hanya 1 orang Master Agung saja bisa memandang banyak orang seperti seekor semut. Belum lagi di dalam tahta suci ada pemimpin tertinggi dan kekuatannya telah mencapai tingkat yang tidak bisa dianggap remeh. Austin kembali mengatakan, "Tuan Master Agung, jiwa pembantaian di dalam tubuh dari Liu Hao telah dimusnahkan oleh iblis Xiaoyan, dan sekarang sumber kekuatan di dalam tubuhnya juga telah rusak. Aku takut bahwa Liu Hao tidak akan pernah bisa dipulihkan." Mendengarkan ucapan dari seorang Austin, sekali lagi, boom! Energi kemarahan yang luar biasa dikeluarkan dari dalam tubuh Lachey ini. Dia pun memandang Soyen dengan penuh kemarahan dan kemudian berkata, "Soyen, kau benar-benar orang yang tidak terduga. Bahkan kau telah mampu mengalahkan hakim dari tahta suci, Liu Hao sang putra cahaya, dan juga pasukan penghakiman yang telah dikirimkan ke dalam tempat ini. Kau adalah orang yang bersalah dan dirimu pantas mendapatkan sebuah penghukuman." Mendengarkan kata-kata dari seorang Lachey membuat Soyen kemudian menimpali, "Dihukum, hei orang dari tahta suci. Malaikat pengembara Mekal pada saat itu mencoba untuk melenyapkan benua Tianxing demi keinginan pribadi dan juga keegoisannya. Aku pada saat itu hanya melindungi benua Tianxing saja dari kehancuran dan terpaksa melenyapkan malaikat pengembara Mekal. Sementara Liu Hao
adalah orang dengan pikiran yang sangat sempit. Dia juga memiliki banyak hal yang benar-benar kotor di dalam pikirannya. Dia juga merupakan salah satu orang yang akan menggunakan berbagai cara licik demi bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Apakah orang seperti ini pantas disebut sebagai putra cahaya? Lacey hanya tersenyum dan kemudian dia berkata, Soyen, kau tidak perlu berdalih dan juga mencari alasan demi kesalahan yang telah kau lakukan. Lebih baik kau menyerah saja dan kemudian ikut bersama dengan diriku menuju tahta suci. Kejahatan yang telah kau lakukan selama ini benar-benar pantas membuatmu untuk masuk ke dalam daftar pencarian dari tahta suci dan juga pantas mendapatkan hukuman yang besar. Kita orang-orang yang berada di dalam tahta suci akan memberikan pengadilan pada dirimu secara terbuka dan kemudian juga melancarkan hukuman suci. Itu yang harus kau dapatkan supaya kita bisa memberikan penjelasan kepada dunia bahwa apapun kejahatan itu tidak bisa dimaafkan. Soyen yang masih dalam mode iblis tidak takut sama sekali dengan apa yang dikatakan oleh Lacey ini, dan kemudian Soyen pun mulai mengatakan, ternyata seperti inilah wajah asli dari tahta suci. Kalian menganggap diri kalian semua sebagai penegak keadilan, penegak hukum, penjaga ketertiban dunia. Tapi sebenarnya kalian hanyalah penjahat di balik kedok dari kekuatan malaikat. Master Agung, akan aku katakan satu hal pada dirimu. Meskipun di dalam tubuhku memiliki sebuah kekuatan iblis, tapi aku tidak pernah melakukan sebuah kejahatan selama ini. Dan bahkan hal-hal yang aku lakukan adalah untuk melindungi sebuah kebaikan dari kehancuran yang dilakukan oleh orang tata suci demi ambisi pribadi. Sudahlah, kalian dari tata suci tidak perlu mengelak lagi. Segala hal yang kalian lakukan mengatasnamakan keadilan itu adalah demi bisa melancarkan perbuatan jahat kalian sendiri. Tidak perlu lagi menutupi kedok dan juga wajah asli kalian semua. Orang-orang tahta suci adalah manusia-manusia busuk, dan asal kau tahu, hidup dan matiku berada di dalam tanganku sendiri, dan itu bukan kau dari tahta suci yang memutuskan. Lacey melihat ke arah Soyen dengan pandangan mata yang tajam, lalu dia berkata, Soyen, sungguh kata-kata yang bagus, tapi kau tidak akan pernah bisa berbuat sesuka hatimu. Sudahlah, menyerah saja. Ketika aku membawa dirimu ke dalam tata suci, maka tempat kita memiliki sebuah metode untuk memutuskan apakah kau bersalah atau tidak. Jika kau tidak bersalah, maka kita akan kembali melepaskanmu. Tapi jika kau bersalah, maka kau pantas mendapatkan sebuah hukuman. Jadi tidak perlu melawan dan menyerahlah untuk saat ini. Semuanya juga demi kebaikanmu sendiri. Soyen kemudian berteriak, omong kosong. Kebaikan apa? Apakah kau pikir aku adalah orang yang bodoh? Ketika kau membawaku ke dalam tata suci, maka semua orang yang berada di dalamnya akan mencari cara untuk mencari-cari semua kesalahanku, dan kemudian kalian akan memberikan hukuman pada diriku. Cara bodoh seperti ini mudah ditebak. Lacey menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, karena kau masih bersikeras untuk tidak menyerah, maka dari itu aku, Master Agung Lacey dari tahta suci, mengumumkan akan menangkap iblis Soyen dan siapapun yang ikut campur di dalam pertempuran antara kita, maka akan aku anggap sebagai pembangkang dan kemudian juga pantas ditangkap dan juga dihukum oleh tahta suci. Pada saat itu kalian akan dilenyapkan dari dunia. Setelah mengatakan seperti ini, sebuah lingkaran cahaya yang benar-benar memiliki kekuatan luar biasa dimunculkan oleh seorang Lacey. Bahkan energi yang berada di langit dan bumi kali ini telah langsung bergejolak. Menyaksikan hal seperti ini, Sun tanpa ragu-ragu berjalan ke depan Soyen dan kemudian dia berdiri dengan gagahnya sebagai tanda protes bahwa dia tidak akan pernah mundur dan tetap akan berada di sisi Soyen untuk memberikan sebuah perlindungan. Yao Yuan, Lin Qi sekarang juga maju untuk memberikan perlindungan pada Soyen karena klan Yao mereka dan juga klan Ling memiliki hubungan yang cukup dekat dengan klan Xiao di masa lalu. Apapun yang terjadi, mereka akan melindungi keturunan dari klan Xiao ini. Melihat 3 orang telah maju untuk memberikan perlindungan pada Soyen, membuat Lacey tiba-tiba saja tersenyum sambil berkata, hanya sekelompok semut. Jika begitu, rasakanlah kekuatan dari malaikat.
Tanpa ragu lagi seorang Lacey menutup matanya dan kemudian dia membaca sebuah mantra kuno. Energi bercahaya yang tidak terhitung jumlahnya kini telah keluar dari langit, dan hal itu kemudian masuk ke dalam lingkaran cahaya yang berada di hadapan seorang Lacey. Menyaksikan hal seperti ini, raut wajah dari seorang Sun Er, Ling Qi, dan juga Yo Yuan telah berubah menjadi sangat jelek karena mereka bisa merasakan kekuatan penghancur yang luar biasa di dalam lingkaran yang dibentuk oleh Lacey tersebut. Tanpa basa-basi lagi, seorang Lacey melambaikan tangannya dan kemudian sus! Lingkaran cahaya kini telah melesat menuju Sun Er, Yao Yuan, Ling Qi, dan juga Zhou Yan. Mereka berempat bisa merasakan sebuah penindasan yang luar biasa. Namun detik berikutnya, sebuah sinar cahaya hijau ini telah melesat dari kejauhan dan kemudian degar. Hal itu pun menghantam lingkaran cahaya dari seorang Lacey, lalu menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Zhou Yan dan juga yang lain kali ini hanya bisa berkata dengan penuh keterkejutan, apa itu sebenarnya? Pandangan mata dari banyak orang kemudian melihat ke arah langit yang berada di depan sana. Detik berikutnya, sebuah bayangan hitam raksasa ini telah keluar dari langit, dan kemudian hal itu berjalan mendekat ke tempat dari Zhou Yan, Sun Er, dan juga orang-orang dari klan Yao di tempat ini. Sementara raut wajah dari seorang Lacey telah berubah menjadi penuh kebingungan dan tidak tahu siapa sebenarnya bayangan hitam yang telah muncul ini, yang memiliki kekuatan luar biasa untuk bisa menghancurkan teknik lingkaran cahaya miliknya. Lacey juga menjadi sangat waspada dan dia tidak berani meremehkan kekuatan dari bayangan hitam yang telah muncul tersebut. Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Sebenarnya siapa bayangan hitam yang telah muncul di tempat ini untuk memberikan pertolongan pada Zhou Yan dan juga yang lainnya dari serangan Lacey? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas BTTH Sarapi episode 553. Oke, langsung usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di kejauhan dari dunia klan Yao ini, seberkas cahaya telah meluncur dan kemudian membawa fluktuasi kuno yang menyebar dengan cara menakutkan. Master berpakaian merah yang bernama Lacey melihat pada sosok bayangan raksasa yang mendekat ke tempat ini, dan itu membuat dirinya tanpa sadar segera mengatakan, apakah itu sebenarnya adalah Titan? Karena sosok raksasa hitam yang berjalan ke tempat ini tingginya hampir 100 meter. Dan itu berjalan secara perlahan. Kekuatan misterius dan juga aura yang terpancar dari dalam tubuhnya bahkan lebih unggul jika dibandingkan dengan semua orang yang berada di dalam tempat ini. Austin juga telah menyipitkan matanya dan kemudian dia berkata, kenapa makhluk raksasa seperti Titan bisa muncul di dalam klan Yao? Terlebih lagi, dunia dari klan Yao ini telah sepenuhnya terpenjara oleh kekuatan dari prisma dimensi, dan tidak mungkin bagi orang lain di luar sana kecuali orang-orang dari tata suci bisa masuk ke dalam tempat ini. Berarti alasannya hanya satu, makhluk itu telah berada di dalam klan Yao. Pandangan mata dari iblis Zhou Yan juga melihat pada sosok bayangan raksasa yang terus mendekat, dan kemudian Zhou Yan tiba-tiba saja mengatakan, Titan. Detik berikutnya, pandangan mata dari seorang Lacey melihat ke arah Yao Yuan, dan kemudian seberkas cahaya menakutkan muncul dari dalam tubuhnya. Hal itu kemudian berubah menjadi kekuatan tirai cahaya, dan kemudian Lacey pun segera berkata, ini benar-benar tidak terduga, dan aku juga tidak menyangka bahwa sebenarnya klan Yao telah menentang larangan dari tata suci kita untuk tidak memelihara binatang ajaib yang bisa membahayakan seluruh kehidupan dari dunia manusia tanpa izin. Beberapa orang dari klan Yao, khususnya generasi muda, melihat pada Yao Yuan dan kemudian dia bertanya, pemimpin, apakah benar itu adalah Titan? Rasa-rasanya makhluk ini berbeda dengan Titan Mamut yang telah menjaga klan Yao kita selama ini. Di dalam klan Yao memang telah dijaga oleh Titan Mamut, tapi mereka sama sekali belum pernah melihat adanya makhluk Titan misterius yang sangat besar seperti ini. Meskipun aura yang terpancar dari bayangan hitam itu mirip dengan para Titan penjaga klan Yao, tapi hal itu juga ada perbedaan dan rasa-rasanya jauh lebih kejam jika dibandingkan dengan para Titan Mammoth
Detik berikutnya sinar cahaya emas dan kemudian simbol-simbol keemasan kini telah muncul di tubuh dari bayangan gelap, hingga pada akhirnya hal tersebut menunjukkan wujud asli dari bayangan gelap ini. Sebuah kekuatan yang tidak berujung juga dipancarkan dari simbol-simbol emas di tubuh raksasa berwarna gelap tersebut. Dan akhirnya hal itu membuat raut wajah dari seorang Yao Yuan berubah dalam sekejap. Tubuhnya bergetar dan kemudian Yao Yuan secara spontan mengatakan, itu sebenarnya adalah Raja Titan yang selama ini kita kenal sebagai Titan roda emas. Karena di belakang punggung dari Raja Titan itu terdapat sebuah roda emas raksasa. Dan tidak salah lagi bahwa ini benar-benar Raja Titan yang merupakan Titan roda emas. Yang saat itu Yao Yuan pernah melihatnya. Makhluk ini dimunculkan oleh Yao Qiangui yang merupakan ayah dari Yao Yanxi. Semua orang yang berada di dalam klan Yao, raut wajah mereka dipenuhi dengan sebuah keterkejutan yang luar biasa. Dan kemudian mereka secara spontan juga mengatakan, Titan roda emas. Selama ini mereka hanya pernah mendengarkan dari cerita saja dan tidak pernah melihat kemunculan atau wujud asli dari makhluk ini. Tapi sekarang makhluk yang dianggap langka dan juga legendaris di dalam klan Yao telah benar-benar muncul di hadapan dari mereka semuanya. Rasa kagum, takjub kini terpancar jelas dari pandangan dan juga raut wajah orang-orang dari klan Yao ini. Detik berikutnya terdengar suara teriakan, "Kakak Shoyan!" Shoyan ketika mendengarkan suara tersebut hanya bisa menyipitkan matanya dan kemudian dia bergumam, suara ini rasa-rasanya cukup familiar. Mungkinkah itu adalah Yao Yanxi? Detik berikutnya Yao Yanxi yang sekarang telah berada di pundak dari Raja Titan melambaikan tangannya kepada Shoyan. Dia melakukan hal itu sambil berteriak, "Kakak, ini aku sudah pulih sepenuhnya, dan selanjutnya sisanya serahkan pada diriku saja." Suara dari Yao Yanxi bergema di seluruh tempat ini, dan sekarang kekuatan dari seorang Yao Yanxi telah melonjak. Dia adalah orang yang telah mengendalikan Raja Titan ini. Di belakang dari seorang Yao Yanxi, sebuah bayangan juga telah muncul, dan itu adalah bayangan jiwa suci. Banyak orang yang berada di dalam tempat ini melihat ke arah Yao Yanxi, dan kemudian mereka saling memandang satu sama lain sambil mengatakan, tidak kusangka bahwa itu adalah Titan roda emas. Monster ini sebanding dengan tingkat kekuatan reinkarnasi pertama. Klan Yao benar-benar telah menyembunyikan harimau dan juga naga yang tidak terduga. Yao Yuan tiba-tiba saja berkata dengan ada suara yang lantang, "Master Lacei, perkenalkan, ini adalah Titan roda emas dan juga merupakan kartu traf klan Yao kita. Makhluk ini akan bisa menghadapi kekuatan dari tata suci milikmu." Yao Yanxi tiba-tiba saja berbisik pada Raja Titan ini dengan mengatakan, "Hei pria besar, ayo maju dan serang dia." Orang berpakaian merah itu bernama Lacei, dan dia juga merupakan salah satu orang yang menjadi penyebab kematian ayah saat itu. Mendengarkan bisikan dari seorang Yao Yanxi membuat Titan roda emas tiba-tiba saja mengaum ke arah langit dan kemudian memancarkan aura yang sangat mengerikan dari dalam tubuhnya. Pandangan matanya melihat dengan cara yang sangat tajam kepada Master Lacei, seolah-olah akan melahap orang itu. Raja Titan yang bernama Titan roda emas ini adalah perwakilan kekuatan yang sebenarnya. Meskipun dia terlihat seperti manusia, tapi sebenarnya itu adalah monster yang asli. Kekuatannya apabila mencapai puncak, hal itu sebanding dengan 9 Raja Naga di dalam klan naga. Dan hanya akan ada sedikit monster yang bisa menghadapi kekuatan dari Raja Titan ini secara langsung. Master Lacei sedikit tersenyum. Meskipun Titan roda emas telah muncul di tempat ini, tapi dia memiliki kepercayaan diri yang besar, tidak akan pernah kalah dari makhluk itu. Dan kemudian Master Lacei pun segera mengatakan, "Apakah kalian pikir aku takut hanya dengan kemunculan Raja Titan ini? Karena kalian semuanya masih bersikeras untuk melawan diriku, maka aku tidak akan pernah segan-segan untuk melenyapkan kalian semuanya di dalam tempat ini." Kekuatan dari Raja Titan untuk yang sekarang hanya setara dengan reinkarnasi pertama. Sementara Master Lacei juga berada di reinkarnasi pertama.
Tapi jika ditambah dengan kekuatan dari sayap malaikat, sebenarnya Master Lachey jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan kekuatan Raja Titan ini. Raja Titan roda emas tiba-tiba saja mengangkat telapak tangannya. Simbol-simbol kuno yang berada di telapak tangan itu langsung mengeluarkan sinar cahaya emas. Dan kemudian tanpa ragu lagi, Raja Titan ini melambaikan tangan, lalu kekuatan emas telah meluncur dengan sangat cepat menuju ke arah Master Lachey. Menyaksikan serangan seperti ini membuat Master Lachey tidak berani meremehkannya sedikit pun, dan kemudian dia tersenyum sambil mengatakan, sudah lama sekali aku tidak melakukan pertarungan dengan cara yang cukup bersemangat seperti ini. Jika begitu, lihatlah baik-baik kekuatan sayap malaikat. Tidak butuh waktu yang lama, seluruh tubuh dari seorang Master Lachey kini telah terbungkus oleh kekuatan cahaya, dan kemudian pung! 4 sayap malaikat telah muncul di punggungnya, dan semua itu berwarna ungu. Pandangan mata dari Soyen ketika menyaksikan adegan seperti ini hanya bisa menyusut, dan dia berkata dengan suara yang tidak percaya, sebenarnya orang ini memiliki 4 sayap malaikat ungu. Kekuatan Master Lachey yang tadinya berada di reinkarnasi pertama, ketika dia mengeluarkan 4 sayap malaikat ungu, tiba-tiba saja kekuatan di dalam tubuhnya melonjak dan kemudian berada di reinkarnasi kedua. Kekuatan tempur seperti ini bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Bahkan apabila Sun Er, Yao Yuan, dan juga Raja Titan gabungkan kekuatan mereka bertiga, kemungkinan masih belum cukup untuk bisa mengalahkan Master Lachey. Setelah mengeluarkan 4 sayap malaikat ungu, Master Lachey terlihat seperti seorang raja yang sombong dan juga arogan. Dirinya kemudian mengatakan, kebetulan tahta suciku selama ini telah memberikan kalian semuanya waktu bersenang-senang yang cukup lama, dan sudah saatnya mengakhiri segala hal di tempat ini. 4 sayap malaikat ungu mengepak, dan kemudian badai energi yang berwarna ungu tiba-tiba saja muncul di hadapan Master Lachey, dan kemudian hal itu bergerak dengan sangat cepat untuk bertabrakan dengan sinar cahaya emas yang dikirimkan oleh Raja Titan, hingga akhirnya pung, duar. Fluktuasi energi yang sangat mengerikan telah muncul di langit, dan badai ledakan juga menyerbu seluruh tempat ini. Seolah-olah dunia dari klan Yao yang sekarang telah dijungkir balikkan oleh tabrakan dua kekuatan yang sangat menakutkan itu. Dan kali ini, meskipun dua kekuatan luar biasa masih saling bertabrakan, tapi mereka tidak menunjukkan tanda-tanda untuk mengalah satu sama lain. Soyen ketika menyaksikan pemandangan seperti ini hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia berkata, sepertinya kekuatan dari Raja Titan tidak akan bisa bertahan lama. Hanya tinggal menunggu waktu. Pasti Raja Titan akan benar-benar kalah di tangan dari Lachey ini. Soyen terdiam sejenak, dan kemudian dia mencari cara bagaimana untuk bisa mengatasi masalah yang berada di dalam tempat ini, dan juga mengalahkan Master Lachey tersebut. Yao Yanxi yang duduk di pundak dari Raja Titan kini segera berkata, Raja Titan roda emas, keluarkan kekuatan penuhmu. Tanpa ragu lagi, Yao Yanxi menyalurkan kekuatan dari jiwa suci yang berada di belakangnya ke dalam tubuh dari Raja Titan ini. Dan mereka berdua sekarang tampak seolah-olah seperti pasangan serasi yang saling berkolaborasi. Dengan bantuan kekuatan dari jiwa suci, sekarang membuat kekuatan di dalam tubuh Raja Titan juga telah melonjak. Dan kemudian dia pun menambahkan energi pada serangan emas miliknya. Meskipun begitu, tampaknya masih cukup sulit untuk bisa mengalahkan badai energi yang telah diciptakan oleh Master Lachey. Sun Er hanya bisa mengepalkan tinjunya, dan kemudian dia merasa bahwa Raja Titan dan juga Yao Yanxi tidak akan bisa mengatasi kekuatan dari Master Lachey seorang diri. Dia pun melihat ke arah Soyen dan kemudian berkata, Kakak Soyen, apa yang harus kita lakukan? Situasi ini benar-benar berbahaya. Sepertinya Yao Yanxi dan juga Raja Titan tidak akan mampu mengalahkan Master Lachey tersebut. Soyen hanya menyipitkan matanya, dan kemudian dia melihat ke arah pertempuran yang berada di langit dengan cara yang cukup sengit.
Kali ini, Raja Titan Roda Emas dan juga Master Lace telah sama-sama melakukan pertempuran tanpa henti. Tidak peduli seberapa dahsyat kekuatan penghancur yang dimunculkan oleh Raja Titan Roda Emas, hal itu bisa dengan mudah dipantulkan oleh kekuatan 4 sayap yang dimiliki oleh Master Lace ini. Dan bahkan berbagai serangan dari Raja Titan Roda Emas tidak pernah mampu melukai tubuh dari Master Lace. Yao Yuan mengernyitkan dahinya dan kemudian dia berkata dengan serius kepada Soyen, "Soyen, aku khawatir bahwa masalah ini hanya bisa diselesaikan oleh dirimu." Sun Er juga kembali berkata kepada Soyen, "Kakak Soyen, mungkin aku bisa meminjamkan api suci milikku pada dirimu dan kemudian kau akan menggabungkan kekuatan api suci itu untuk melawan Master Lace. Dan ini adalah kesempatan terakhir kita." Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, "Tidak mungkin, aku dalam mode iblis seperti ini tidak bisa menggunakan kekuatan api suci di dalam tubuhku. Bahkan jika aku mampu menggunakannya dan melakukan penggabungan dari api suci itu, kekuatan ini masih belum cukup untuk bisa mengalahkan Master Lace. Bagaimanapun juga dia yang sekarang setara dengan reinkarnasi kedua dan api suci tidak akan bisa mengguncangnya sedikitpun. Andai saja aku bisa menyatukan seluruh kekuatan dari api suci di dalam tubuhku dan juga kekuatan iblis ini, kemungkinan aku masih bisa memiliki kesempatan untuk bisa melenyapkan Master Lace. Tapi sayangnya, kekuatan iblis dan juga kekuatan api suci benar-benar tidak bisa disatukan." Setelah mengatakan hal seperti ini, Soyen hanya bisa menundukkan kepalanya dan kemudian dia mencoba mencari solusi yang terbaik untuk masalah ini. Jika dia benar-benar tidak menemukan solusi tersebut, maka taruhannya seluruh orang yang berada di dalam tempat ini akan musnah di bawah serangan dari Master Lace. Hun Kushi dan juga yang lainnya hanya bisa memandang satu sama lain dan kemudian mereka mengurutkan kelingnya sambil berkata, "Apakah kita semuanya akan benar-benar mati di dalam tempat ini?" Meskipun kekuatan mereka berada di tahap akhir dari bintang 8 Dosian, tapi hal itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kekuatan reinkarnasi. Apabila Raja Titan Roda Emas dikalahkan oleh Lace, maka orang itu pasti akan segera menyasar semua orang yang berada di dalam klan Yao ini. Detik berikutnya Soyen sudah membuat keputusan dan kemudian dia melihat pada Sun Er, Yao Yuan dan juga yang lainnya sambil mengatakan, "Aku hanya memiliki satu cara itu dan aku akan segera mencobanya. Sun Er dan juga para senior, tolong bantu ulur waktu untuk diriku selama 3 menit saja." Tanpa ragu-ragu lagi, Soyen langsung mengambil posisi duduk bersila. Dia kini telah mengeluarkan kekuatan iblis di dalam tubuhnya. Hal tersebut membuat api suci di dalam tubuh dari Soyen telah bergejolak penuh dengan kegelisahan. Dan detik berikutnya, api yang berwarna kuning kini juga telah keluar dari dalam tubuh Soyen. Kedua aura dari api suci dan juga kekuatan iblis ini saling bertentangan satu sama lain. Hal itu pun kemudian saling bertabrakan seolah-olah tidak ada yang mengalah dan akan menjadi nomor 1 di dalam tubuh dari Soyen. Jika Soyen tidak memiliki solusi untuk bisa menenangkan kekuatan iblis dan juga kekuatan api suci yang telah bertarung satu sama lain ini, maka tubuh dari seorang Soyen pasti akan langsung dihancurkan. Melihat apa yang dilakukan oleh seorang Soyen membuat Sun Er tiba-tiba saja meraung dengan marah. "Kakak Soyen, kau sebenarnya akan memadukan kekuatan api suci dan juga kekuatan iblis. Kakak Soyen, apakah kau tidak tahu betapa berbahayanya hal ini? Mungkinkah kau sudah benar-benar gila?" Soyen melihat pada istrinya dan kemudian sambil tersenyum dia mengatakan, "Sun Er, tenanglah. Percayalah pada suamimu ini." Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat Sun Er hanya bisa menggigit bibirnya dan juga mengepalkan tinjunya. Kekuatan ekstrim semacam ini, jika berhasil digabungkan, maka hal itu akan benar-benar memiliki kekuatan untuk bisa mengubah situasi pertempuran saat ini. Tapi jika Soyen gagal, mungkin dia akan menghilang dari dunia. Yao Yuan kemudian berkata pada semuanya, "Soyen saat ini telah berjuang untuk kita semuanya dan dia telah mempertaruhkan segalanya. Dia tidak takut mati, bahkan dia telah menjadi harapan satu-satunya bagi kita. Maka dari itu, mari kita semuanya bergegas untuk mengulur waktu bagi dirinya. Hidup dan mati kita tergantung pada keberhasilan Soyen." Yao Yuan setelah mengatakan hal seperti ini tiba-tiba saja melompat ke arah langit dan kemudian dia akan memberikan bantuan kepada Raja Titan. Hal tersebut
juga langsung diikuti oleh Hun Kuzi, Lin Qi, dan juga yang lainnya termasuk Sun Er. Puluhan ribu orang yang berada di dalam tempat ini pada akhirnya semuanya bergerak maju untuk melawan seorang Lacei. Menyaksikan bahwa orang-orang tersebut akan memberikan perlawanan pada dirinya membuat Lacei hanya bisa tertawa sambil mengatakan, kalian hanyalah sekelompok rakyat jelata. Tidak peduli berapa banyak orang yang berada di dalam tempat ini, kalian tidak akan bisa mengubah situasi karena ini akan menjadi kuburan kalian semuanya. Tiba-tiba saja, seorang Austin melihat ke arah Soyen dengan cara yang cukup aneh dan kemudian dia hanya bisa menyipitkan matanya. Lalu merasa ada yang salah, Austin pun berteriak kepada Lacei, Tuan Master Lacei, kekuatan iblis Soyen sangatlah misterius dan juga tidak bisa diprediksi. Jadi tolong lenyapkan dia terlebih dahulu. Jika tidak, ini akan menjadi mimpi buruk bagi kita semuanya. Lacei hanya menganggukkan kepalanya dan kemudian dia berkata, tenanglah, aku tahu tentang hal itu. Sayap malaikat yang berada di punggung dari Lacei tiba-tiba saja mengepak dan kemudian hal itu berubah menjadi sinar cahaya ungu yang menyebar dalam seketika. Orang-orang yang sekarang telah bergegas maju untuk memberikan serangan terhadap seorang Lacei, tiba-tiba saja tubuh mereka semuanya terpental mundur dan beberapa orang bahkan telah pingsan akibat tidak mampu menahan sebuah tekanan dari sinar cahaya ungu milik Lacei tersebut. Di sisi lain, merasakan fluktuasi yang sangat menakutkan, tiba-tiba saja Raja Titan Roda Emas berteriak ke arah langit. Dia mengaum dengan suara yang sangat menggelegar. Dan detik berikutnya, roda emas yang berada di belakang punggungnya tiba-tiba saja terlepas. Raja Titan ini segera meraih roda emas tersebut dan kemudian melemparkannya dengan sangat cepat menuju ke arah Lacei. Hal itu membawa kekuatan tertinggi dari Raja Titan. Karena roda emas ini adalah senjata yang paling bisa diandalkan oleh Raja Titan selama ini. Detik berikutnya, bum 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 bum. Roda emas telah bertabrakan dengan kekuatan sinar cahaya ungu. Fluktuasi energi yang menakutkan menyebar di seluruh dunia dari klan Yao dan kemudian langit telah berubah, dipenuhi dengan banyak lubang. Fluktuasi energi yang tersebar itu bahkan juga menghantam banyak gedung-gedung yang berada di bawahnya dan kemudian menghancurkan berbagai tempat dari dunia klan Yao ini. Sekarang penampilan dari dunia klan Yao telah berantakan total, seolah-olah tempat ini hanya menunggu kehancuran penuh. Dan detik berikutnya, duar, sinar cahaya ungu telah berhasil dihancurkan oleh roda emas dari Raja Titan. Hal ini membuat Yao Yanxi yang berada di pundak dari Raja Titan sedikit tersenyum dan kemudian dia mengatakan, selanjutnya mari kita lihat bagaimanakah kau menghadapi kekuatan roda emas ini. Lacei hanya bisa menggelengkan kepalanya kemudian dia berkata, aku tidak menyangka bahwa bocah ini sebenarnya merupakan putra dari Yao Qiangui. Alasan kenapa Master Lacei mengetahui hal seperti ini karena dia bisa merasakan aura yang cukup akrab di dalam tubuh dari Yao Yanxi, ditambah lagi dengan kekuatan jiwa suci yang berada di belakangnya. Namun, kekuatan jiwa suci ini tidak sekuat milik Yao Qiangui saat itu karena Yao Yanxi belum bisa mengembangkan secara utuh. Detik berikutnya Raja Titan melambaikan tangannya dan kemudian roda emas itu kembali melesat ke arahnya. Lalu Yao Yanxi juga kembali menyalurkan kekuatan dari jiwa suci ke dalam tubuh Raja Titan ini. Tanpa ragu lagi, hal itu membuat tato-tato emas di tubuh dari Raja Titan kini telah menyala. Dan kemudian Raja Titan memasukkan kekuatan dari tato emas ke dalam roda emas yang berada di tangannya. Lalu dia mengangkatnya tinggi-tinggi ke arah langit. Dan detik berikutnya, sinar cahaya emas ini telah keluar dari dalam roda emas. Hal itu pun kemudian ditembakkan ke arah Master Lacei. Menyaksikan hal seperti ini, raut wajah dari Master Lacei telah langsung berubah karena dia bisa merasakan aura penghancur dari sinar cahaya emas. Tidak ingin meremehkan serangan seperti itu, Master Lacei mengangkat telapak tangannya dan kemudian cairan putih kini telah muncul. Tanpa ragu lagi,
dia pun melemparkan cairan putih itu untuk melawan kekuatan dari sinar cahaya emas hingga akhirnya pung! Tabrakan pun terjadi, tapi tidak menimbulkan ledakan karena saat ini cairan putih yang tampaknya biasa-biasa saja, hal itu telah menyerap energi yang berada di dalam cahaya emas dan kemudian membuat sinar cahaya emas ini menyusut dengan cepat. Lalu kekuatannya pun menghilang dalam seketika. Menyaksikan hal seperti itu membuat raut wajah dari seorang Yao Yanxi telah menjadi sangat jelek dan kemudian dia berkata, "Sial, aku tidak menyangka orang ini benar-benar sulit dikalahkan." Akhirnya seorang Yao Yanxi telah menyadari meskipun dia telah membangkitkan jiwa suci dan juga bergabung dengan Raja Titan, dia masih tidak akan pernah bisa mengalahkan Master Lao Tse ini sepenuhnya. Yao Yanxi kemudian berkata pada dirinya sendiri, apakah diriku akan benar-benar mati? Apakah diriku tidak akan pernah bisa membalaskan dendam dari ayah? Apakah diriku tidak akan pernah bisa menghilangkan seluruh kejahatan dari tahta suci? Kali ini Yao Yanxi benar-benar terlihat seperti orang yang sudah putus asa. Namun Master Lao Tse tidak menunjukkan tanda-tanda kelembutan ketika dia menyaksikan keputusasaan dari seorang Yao Yanxi tersebut. Master Lao Tse kembali melambaikan tangan dan kemudian sayap malaikat yang berada di belakang punggungnya langsung mengeluarkan sinar cahaya ungu dan kemudian berubah menjadi pedang ungu yang besar. Menyaksikan hal seperti ini membuat Raja Titan tiba-tiba saja kembali mengaum ke arah langit karena dia menyadari bahwa pedang ungu itu sangatlah berbahaya. Tanpa ragu lagi, Master Lao Tse melemparkan pedang ungu ke arah Yao Yanxi karena dia akan melenyapkan bocah ini. Raut wajah dari seorang Yao Yanxi telah berubah menjadi sangat jelek ketika dia menyaksikan serangan dari pedang ungu. Dirinya hanya bisa menutup mata dan tiba-tiba saja Raja Titan mengangkat satu tangannya, lalu seras! Satu tangan dari Raja Titan kini telah tertusuk oleh pedang ungu. Tetesan cairan merah kini keluar dari tangan tersebut. Rasa sakit yang luar biasa telah menimpa tangan dari Raja Titan dan kemudian dia mengaum ke arah langit dengan cara yang cukup menyedihkan. Mendengarkan suara raungan ini membuat Yao Yanxi membuka matanya dan kemudian dia berkata, "Jinlun!" Nama asli dari Raja Titan roda emas ini adalah Jinlun. Yao Yanxi sambil menangis, dia berkata, "Jinlun, Jinlun, apakah kau baik-baik saja?" Pandangan mata dari Jinlun melihat ke arah Yao Yanxi sambil tersenyum dan kemudian dia menganggukkan kepalanya. Raja Titan kemudian mencabut pedang ungu yang berada di tangannya itu dan kemudian membuangnya begitu saja. Sementara Sun Er dan juga yang lainnya kini telah langsung mengeluarkan kekuatan penuh dari dalam tubuh mereka, lalu berkata, "Kekuatan 9 dewa api yang mendalam, bayangan 10.000 obat-obatan." Pada akhirnya kekuatan besar ini telah dilancarkan secara bersama-sama dan memberikan serangan pada Lao Tse. Total kekuatan gabungan ini adalah 10.000 orang. Meskipun begitu, Master Lao Tse tidak takut sama sekali. Dan detik berikutnya, sayap ungu di belakang punggung kembali mengeluarkan sinar cahaya, lalu memberikan perlindungan pada tubuhnya. Master Lao Tse tersenyum pada mereka semuanya dan kemudian dia berkata, "Apakah hanya seperti ini kekuatan gabungan dari kalian semua? Benar-benar semut. Benua Dodi ini telah benar-benar terdiam dalam jangka waktu yang lama dan membuat kalian semuanya menjadi lengah. Tampaknya kalian telah melupakan kekuatan tertinggi dari tahta suci kita. Jadi hari ini biarkan aku memberikan peringatan sekali lagi pada kalian semuanya, supaya kalian bisa mengingat dengan jelas kengerian dan juga dominasi dari tahta suci seperti masa lalu." Sun Er tiba-tiba saja melangkah maju dan kemudian dia berkata dengan cukup gagah, "Orang dari tahta suci, memang seperti apa yang dikatakan oleh kakak Shoyen, kalian hanyalah sekelompok manusia-manusia busuk yang mengaku sebagai utusan Tuhan dan juga penegak keadilan. Tapi sebenarnya kalian hanyalah sekelompok sampah yang bertindak demi kemauan kalian sendiri." Setelah mengatakan hal seperti ini, gagak emas dan juga bayangan jiwa dari Phoenix telah muncul dari tubuh Sun Er karena dia telah memaksakan kekuatan segel reinkarnasi di dalam tubuhnya.
Yao Yuan juga langsung berteriak, "Tahta suci, hari-hari baik kalian sudah berakhir dan kali ini pemenang pertempurannya masih akan menjadi milik dari 8 klan kuno kita. Tahta suci, kalian hanyalah orang luar dan juga pendatang di dalam benua Doyun. Sudah saatnya kalian pergi ke neraka." Lace ketika mendengarkan kata-kata seperti ini hanya tertawa. "Jangan khawatir. Setelah kalian semuanya mati, tahta suci akan mengundang para tetua tertinggi dari klan masing-masing dan kita akan memberikan jamuan serta menyadarkan para tetua tertinggi itu bahwa klan kuno hanyalah sebuah lelucon." 4 sayap yang berada di punggung dari seorang Lace tiba-tiba saja bergabung dan kemudian hal itu memancarkan sebuah sinar cahaya terang yang menuju ke arah langit. Berbagai fluktuasi energi yang sangat menakutkan telah berkumpul. Menyaksikan hal seperti ini, Yao Yuan tiba-tiba saja berkata, "Sebenarnya dia akan menggunakan teknik terlarang. Semuanya serang! Kita tidak boleh membiarkan dia menggunakan teknik terlarang ini. Jika tidak, seluruh klan Yao hanya akan hancur lebur." Yao Yuan dan juga Sun Er kini telah langsung melesat dan kemudian hal itu diikuti oleh banyak orang yang berada di belakangnya. Ketika pertempuran yang berada di langit telah menjadi semakin menegangkan, Soyen kali ini masih menutup matanya dan kemudian dia berkata pada dirinya sendiri, "Kekuatan iblis, kekuatan api suci, tolong penuhi keinginanku untuk saat ini." Soyen yang masih dalam mode iblis benar-benar ingin mencoba mengendalikan kekuatan iblis dan juga kekuatan api suci itu. Namun hal seperti ini sangatlah berat hingga pada akhirnya Xiaoyan kembali berkata, "Kekuatan mantra api, kekuatan kubus iblis, tolong dengarkanlah aku." Detik berikutnya tato klan Xiao telah muncul di dahi dari seorang Xiaoyan. Hal itu kemudian memancarkan sebuah sinar cahaya untuk menyelimuti seluruh tubuh dari Xiaoyan. Dan kemudian sebagian lagi juga bergabung dengan kekuatan kubus iblis dan juga kekuatan mantra api. Dengan restu dari ketiga kekuatan ini, akhirnya secara perlahan kekuatan iblis berwarna hijau hitam dan juga kekuatan api suci berwarna kuning samar-samar menunjukkan tanda-tanda untuk bergabung. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen akan benar-benar mampu menggabungkan kekuatan iblis dan juga kekuatan api suci ini? Yang pada dasarnya kedua kekuatan itu saling bertentangan satu sama lain. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop. Kita lanjut bahas BTTH Kasarapi episode 554. Oke, langsung usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pertempuran yang cukup sengit masih terjadi di langit dan kemudian banyak raungan marah yang tidak terhitung jumlahnya bergema di seluruh tempat ini. Kali ini tidak sedikit orang yang telah terjatuh dari langit. Kemudian di sisi lain, iblis dari Soyen sekarang tubuhnya telah dilindungi oleh sinar cahaya dari tato klan Xiao dan dia sama sekali tidak terpengaruh oleh fluktuasi kekuatan apapun di dalam pertempuran di tempat ini. Namun, seluruh tulang di tubuh dari Soyen sebenarnya telah berdengung. Dua kekuatan yang sama sekali berbeda telah berada di telapak tangannya, yaitu kekuatan iblis dan juga kekuatan api suci. Soyen mencoba untuk menggabungkan dua kekuatan ini. Hanya Soyen sendiri yang tahu betapa susahnya melakukan penggabungan pada kekuatan yang saling berlawanan. Dan Soyen juga paham bahwa pertempuran kali ini jauh lebih serius jika dibandingkan dengan pertempurannya melawan malaikat Mekal saat itu. Soyen yang merasa cukup kesulitan tiba-tiba saja berkata pada dirinya sendiri, "Apakah aku akan mati? Tapi masih banyak hal yang harus kulakukan. Aku telah bekerja keras begitu lama dan aku juga telah melangkah sejauh ini. Bagaimana bisa aku mati sekarang? Kekuatan abadi muncullah! Selama keinginan untuk bertahan hidup telah berada di dalam hatiku, aku tidak akan pernah mati dan aku akan hidup selamanya." Kekuatan dari api abadi tiba-tiba juga keluar dari dalam tubuh Soyen dan kemudian Soyen yang awalnya merasa ingin menyerah, kini semangatnya telah pulih kembali.
Detik berikutnya Soyen segera berkata, "Tahta suci, aku akan membuat kalian melihat kekuatanku yang asli." Soyen benar-benar mengabaikan luka yang berada di seluruh tubuhnya, dan kali ini tangannya terus berusaha untuk menggabungkan kekuatan api suci berwarna kuning dan juga kekuatan iblis berwarna hijau hitam. Detik berikutnya, pung, pung, pung. Fluktuasi energi yang benar-benar dahsyat keluar dari dalam tubuh Soyen, dan kemudian hal itu pun membengkak seolah-olah seperti kekuatan gunung Merapi yang akan meletus kapan saja. Dan kemudian hal tersebut melepaskan seluruh kejahatan dan juga kesucian yang tidak terhitung jumlahnya. Kekuatan iblis pada saat ini bisa dirasakan oleh Soyen bahwa hal tersebut membawa keegoisan, keserakahan, perasaan takut mati, dan kemudian keinginan untuk terus bertahan hidup. Sementara kekuatan api suci kali ini telah mewakili rasa senang, bahagia, kehidupan, dan juga perasaan-perasaan positif yang lainnya. Detik berikutnya, api berwarna kuning telah terjalin satu sama lain dengan kekuatan berwarna hitam. Hal itu bergabung dan juga saling melengkapi satu sama lain. Soyen untuk sekarang tidak bisa menyembunyikan kegilaan di dalam hatinya. Energi yang sangat mengerikan terpancar pada sesuatu yang berada di depan dada dari Soyen. Banyak pandangan mata yang tidak terhitung jumlahnya. Mereka semuanya melihat ke arah Soyen, dan kemudian orang-orang ini saling mengatakan, kekuatan macam apa ini? Bahkan kekuatan yang ditampilkan oleh seorang Soyen adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Rasa-rasanya kekuatan yang ditampilkan Soyen saat ini sebanding dengan teknik terlarang yang telah dimunculkan oleh seorang Lacei. Pandangan mata dari seorang Lacei melihat ke arah Soyen, dan kemudian dia hanya bisa mengatakan, tidak kusangka orang ini benar-benar mampu membuat teknik terlarangnya sendiri. Aku telah salah perhitungan karena diriku terlalu lama bermain-main dengan kalian semuanya. Maka lihatlah, aku akan mengakhiri seluruh permainan ini, dan apa yang disebut sebagai teknik terlarang yang diciptakan Soyen itu tidak akan pernah berguna di hadapan teknik terlarang milikku. Fluktuasi energi yang menakutkan terpancar dari dalam tubuh Lacei, dan kemudian membuat banyak orang hanya bisa mengambil langkah untuk mundur. Mereka untuk saat ini hanya bisa mengandalkan kekuatan dari Soyen. Sun Er kemudian berbicara pada orang-orang ketakutan yang berada di belakangnya. Kalian semuanya tidak perlu takut. Percayalah pada kakak Soyen. Segel reinkarnasi yang berada di dahi dari Sun Er sekarang telah tampak meredup. Raut wajahnya juga terlihat pucat. Namun ketika Sun Er menyaksikan apa yang dilakukan Soyen, dia merasa cukup tenang. Dan kemudian Sun Er memiliki kepercayaan diri yang besar bahwa Soyen akan menang dalam hal ini. Pandangan mata dari Ling Xi dan juga Yao Yisuan melihat ke arah Sun Er, dan kemudian dia bertanya untuk memastikan, kau bilang Soyen akan berhasil, apakah itu benar? Sun Er hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia menjawab, kau tidak perlu khawatir, kakak Soyen selalu bisa diandalkan. Lacei kemudian mengatakan, sihir macam apa yang kau lakukan? Kenapa aku bisa mencium aura dari api suci, aura dari iblis yang kotor, dan juga aura-aura lainnya dari dalam tubuhmu? Mungkinkah kau benar-benar telah menggabungkan kekuatan dan membentuk sesuatu yang baru? Karena apa yang dihasilkan oleh Soyen sekarang itu benar-benar tidak bisa diprediksi oleh seorang Lacei. Sementara Soyen, pandangan matanya melihat ke arah Lacei dengan pandangan yang cukup meremehkan. Soyen kemudian mengatakan, benda yang telah aku ciptakan ini sangat cocok untuk mengirimkan dirimu ke dalam neraka. Karena saat ini apa yang berada di tangan dari Soyen adalah penggabungan api suci dan juga penggabungan kekuatan iblis yang membentuk kekuatan baru, yaitu api teratai, reinkarnasi Buddha iblis. Lacei yang cukup percaya diri untuk mampu mengalahkan seorang Soyen dengan teknik terlarangnya, dia pun segera mengatakan, baiklah jika begitu, mari kita akhiri lelucon ini sepenuhnya. Kekuatan cahaya merupakan kekuatan perwakilan para dewa dan tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan jahat
dari dirimu. Setelah mengatakan hal seperti ini, tiba-tiba saja sayap malaikat yang berada di punggung dari seorang Lacey mengepak, dan kemudian hal itu memunculkan sinar cahaya untuk langsung membentuk sebuah pentagram raksasa. Lalu Lacey sendiri juga telah melantunkan mantra-mantra suci di mulutnya. Seluruh dunia dari klan Yao tiba-tiba saja bergetar dengan cara yang luar biasa, dan kemudian sinar cahaya ilahi telah muncul dari langit. Lalu hal seperti ini masuk ke dalam tubuh dari seorang Lacey. Pada akhirnya Lacey pun segera mengatakan, "Lihatlah baik-baik teknik terlarang atribut cahaya Wanxia Tianyi." Keempat sayap ungu yang berada di punggung dari seorang Lacey kini telah langsung menyatu sempurna, dan kemudian hal itu pun berubah menjadi sepasang sayap raksasa yang membentang untuk menutupi seluruh klan Yao. Tubuh dari Lacey sendiri saat ini juga telah diselimuti oleh kekuatan cahaya yang agung. Sayap raksasanya bersinar dengan kekuatan yang tidak terhitung jumlahnya. Seolah-olah hal seperti itu akan melenyapkan seluruh kejahatan yang berada di dalam dunia ini. Sementara Soyen tidak takut sama sekali menghadapi kekuatan dari sayap raksasa. Dia kemudian mengulurkan telapak tangannya sambil berkata, "Perkenalkan, ini adalah karyaku yang paling luar biasa. Penggabungan kekuatan api suci dan juga kekuatan iblis. Api teratai, reinkarnasi budak iblis." Tanpa ragu lagi Soyen langsung melemparkan api teratai, reinkarnasi budak iblis tersebut, ke arah Lacey yang berdiri di langit. Lacey kemudian berteriak, "Aku tidak akan kalah darimu." Sementara Soyen juga mengatakan, "Mari kita lihat, apakah kekuatanmu atau kekuatanku yang lebih unggul?" Lacey sekali lagi menimpali, "Wanxia Tianyi, bersihkan seluruh kejahatan di dunia ini. Hancurkan semuanya di bawah kekuatan cahaya." Sayap raksasa yang berada di langit langsung mengepak, dan kemudian bulu-bulu yang berwarna ungu kini telah langsung diluncurkan. Energi yang luar biasa sekarang telah terbentuk, dan kemudian hal itu membentuk badai ruang angkasa yang sangat menakutkan. Dua teknik terlarang pada akhirnya akan saling berbenturan. Api teratai berwarna merah hijau hitam bercampur dengan sedikit warna kuning ini telah menyebarkan fluktuasi yang sangat menakutkan. Meskipun api teratai ini terlihat cukup kecil, sementara di sisi lain sayap raksasa yang membentang di langit juga tidak kalah langsung mengepak, dan kemudian menimbulkan badai luar angkasa yang cukup mengerikan. Tidak lama kemudian, badai raksasa dan juga api teratai kini telah saling bertabrakan. Lalu, biar suara bergetar yang cukup menakutkan bergema di langit, membuat seluruh dunia dari klan Yao bergoyang seperti mendengar sound horor. Energi yang membuat banyak orang bergidik kini telah meluap kemana-mana, dan kemudian sebuah lubang hitam yang sangat besar telah muncul di langit. Kekuatan mengerikan kini telah langsung merobek dunia dari klan Yao ini. Lacey pun kemudian mengatakan, "Iblis sialan, kali ini aku yang akan menang." Kekuatan surgawi dari seorang malaikat bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan manusia yang memiliki kekuatan iblis sepertimu. Kau benar-benar melanggar aturan dari tahta suci, dan kau hanya akan dihancurkan di bawah kekuatan cahaya. Sayap raksasa kini telah langsung mekar dan kemudian menampilkan kemegahan yang luar biasa. Soyen juga tidak ingin kalah, dan kemudian dia mengatakan, "Master Agung Lacey berpakaian merah yang kotor, tolong buka mata melebar-lebar dan lihat siapa yang lebih kuat." Mekarlah api teratai, reinkarnasi budak iblis. Hanya dalam waktu yang cukup singkat akhirnya api teratai yang tadinya hanya sedikit terbuka kali ini langsung mekar menjadi sangat lebar. Mata orang-orang yang menyaksikan hal seperti ini langsung menyusut, dan mereka bisa merasakan kekuatan di luar nalar. Pada akhirnya kekuatan iblis dan juga kekuatan api suci terpancar keluar dari dalam api teratai itu dan menyapu di seluruh dunia dari klan Yao. Hal itu benar-benar mengguncang jiwa dari seluruh orang di dalam tempat ini. Tidak lama kemudian, bayangan jiwa iblis raksasa telah mengulurkan tangannya dari lubang hitam yang berada di langit, dan kemudian memegang sayap raksasa dengan erat. Tanpa ragu lagi, bayangan jiwa iblis itu pun menarik sayap raksasa ini untuk langsung dimasukkan ke dalam lubang yang berada di langit itu. Soyen ketika menyaksikan pemandangan seperti ini hanya bisa berkata dengan penuh keterkejutan,
Bayangan apa itu? Tiba-tiba saja muncul dari lubang yang berada di langit dan rasa-rasanya cukup familiar. Soyan bisa merasakan bahwa bayangan hitam yang berada di langit itu memiliki fluktuasi yang sama dengan kekuatan iblis di dalam tubuh dari Soyan. Bahkan hal seperti ini tampaknya jauh lebih menakutkan lagi. Dan ini adalah pertama kalinya Soyan menyaksikan kekuatan seperti itu. Soyan benar-benar tidak menyadari bahwa ketika dia menggabungkan kekuatan api suci dan juga kekuatan iblis akan mampu memicu kemunculan bayangan jiwa iblis yang berada di langit. Dan kali ini sentuhan kekuatan langka secara perlahan juga telah terbangun di dalam kekuatan iblis pada tubuh Soyan. Di sisi lain, raut wajah dari seorang Lace tiba-tiba saja berubah menjadi sangat jelek. Hatinya dipenuhi dengan ketakutan ketika dia menyaksikan adegan yang berada di langit itu. Tidak! Bagaimana mungkin? Pergi! Jangan ambil sayapku! Lace benar-benar merasakan sebuah kengerian yang luar biasa dari dalam lubuk hatinya. Dia kemudian membentuk segel di tangannya dan mencoba untuk mengendalikan sayap raksasanya tersebut. Sementara Soyan, pandangan matanya tiba-tiba saja berubah dan hal itu mengeluarkan pancaran iblis. Kekuatan iblis yang sangat mengerikan dan juga kekuatan api suci di dalam tubuh Soyan meledak sepenuhnya. Fluktuasi mengerikan yang menghancurkan bumi dan langit kini telah tersebar dari dalam tubuh Soyan. Detik berikutnya tubuh dari Soyan pun melayang untuk mendekati bayangan jiwa iblis yang berada di langit. Dan kemudian Soyan melihat pada Lace sambil mengatakan, jiwa kotor seperti dirimu tidak layak untuk menyandang nama malaikat tahta suci. Lebih baik kau diseret untuk masuk ke dalam dunia bawah milikku untuk sesegera mungkin. Soyan yang saat ini tampaknya berubah menjadi orang yang berbeda. Dia kemudian melambaikan tangannya. Kekuatan iblis yang tidak ada habisnya beresonansi dengan bayangan jiwa iblis yang berada di dalam lubang hitam raksasa itu. Seluruh orang ketika menyaksikan apa yang dilakukan oleh Soyan, mereka hanya bisa bergidik dengan penuh ketakutan seolah-olah mencium aura kematian. Pandangan mata dari Soyan kemudian melihat pada bayangan jiwa iblis dan kemudian dia menganggukkan kepalanya tanpa ragu lagi. Bayangan jiwa iblis itu pun langsung menyeret dan juga menghancurkan sayap raksasa di dalam lubang hitam yang berada di langit tersebut. Lace untuk saat ini benar-benar dikalahkan. Kekuatan di dalam tubuhnya telah menghilang dan kemudian dia pun berlutut di langit seperti orang yang sangat kebingungan. Hari ini seorang Lace tampak seperti pecundang sejati. Sun-Er tiba-tiba saja melangkah maju dan kemudian dia berteriak ke arah langit. Siapa kau? Keluarlah dari dalam tubuh kakak Soyan. Jika tidak, maka jangan salahkan diriku apabila bertarung mati-matian dengan dirimu. Dengan pemahaman dari seorang Sun-Er, dia tahu bahwa saat ini tubuh dari Soyan telah dikuasai oleh kekuatan tertentu dan jelas itu bukanlah suaminya Soyan. Namun Soyan yang telah dikuasai oleh kekuatan ini hanya tersenyum kepada Sun-Er dan kemudian dia berkata, kau tidak perlu khawatir, aku hanya meminjam tubuh dari bocah ini dan tidak perlu bagimu untuk melawan diriku karena kita berada di jalan yang sama. Selain itu tidak heran apabila aku merasakan bahwa bocah ini cukup familiar karena ternyata dia adalah keturunan dari klan Zhou yang tersisa. Sun-Er kemudian kembali mengatakan, jika memang kau berada di jalan yang sama dengan kita, maka lenyapkanlah kejahatan yang dilakukan tata suci di dalam tempat ini. Soyan hanya tersenyum pada Sun-Er dan kemudian dia mengatakan, gadis kecil, kau benar-benar tidak sabaran. Sudahlah, jangan seperti itu. Jika aku tidak salah tebak, kau merupakan orang yang berasal dari klan Gu, bukan? Aku juga bisa merasakan aura yang cukup familiar di dalam tubuhmu. Cepat atau lambat, di masa depan nanti kita akan bertemu kembali. Setelah mengatakan hal seperti ini, Soyan pun melambaikan tangannya dan kemudian dia juga mengeluarkan sebuah suara yang cukup aneh. Bayangan jiwa iblis yang berada di dalam lubang hitam tiba-tiba saja mengeluarkan rantai iblis yang sangat besar.
Hal itu diarahkan pada Lace yang berlutut di langit dan tanpa ragu langsung menembus tubuhnya. Dalam satu gerakan, tubuh dari seorang Lace tiba-tiba saja langsung diseret masuk ke dalam lubang hitam yang berada di langit itu, dan kekuatan aneh di dalam tubuh Soyen juga secara perlahan menghilang. Pada akhirnya lubang yang berada di langit secara perlahan tertutup sepenuhnya. Ketika kekuatan aneh ini menghilang dari dalam tubuh Soyen, tiba-tiba saja Soyen langsung terbatuk dan dia terlihat sangat pucat. Lalu Soyen dirinya telah pingsan dan kemudian terjatuh dari udara. Sun Er dan juga Yao Yanxi ketika menyaksikan hal seperti ini hanya bisa mengatakan, sebenarnya kita telah menang. Yao Yanxi kemudian menyuruh Raja Titan untuk bergerak. Tanpa ragu lagi, sang Raja Titan langsung menangkap tubuh dari Soyen yang telah terjatuh dari langit itu. Di sisi lain, pandangan mata dari Austin serta Hill kini telah menyusut, dan kemudian ketakutan luar biasa muncul di dalam hati mereka. Keduanya pun langsung mengatakan mustahil. Sebenarnya Tuan Lace telah mati dan dia benar-benar kalah di tangan dari Soyen. Aura yang muncul di dalam tubuh Soyen jelas bukan kekuatan dari dunia seribu besar, dan itu adalah kekuatan dari dunia bawah. Entah itu adalah kekuatan Raja Kegelapan atau kekuatan Pangeran Kegelapan, atau mungkin makhluk tertinggi dari dunia bawah kegelapan. Tidak ada satupun orang yang tahu di dalam tempat ini. Tapi bagaimanapun juga itu adalah kekuatan yang sangat mendominasi. Kekuatan dunia bawah kegelapan itu berbeda dengan kekuatan yang berada di dunia seribu besar. Austin tiba-tiba saja menganggukkan kepalanya terhadap Hill, dan detik berikutnya tubuh dari Austin memegang tubuh dari Liu Hao, sementara Hill sendiri telah memacu kekuatan di dalam tubuhnya. Lalu dalam seketika tubuh dari seorang Hill membengkak menjadi sangat besar. Menyaksikan hal seperti ini, Yao Yuan tiba-tiba saja berteriak, hentikan dia! Jangan sampai dia meledakkan diri! Namun teriakan dari seorang Yao Yuan sebenarnya telah terlambat. Detik berikutnya, pung! Dar! Tubuh dari Hill benar-benar meledak. Fluktuasi gelombang kekuatan dari ledakan ini menyebar kemana-mana, dan kemudian hal itu juga langsung merusak prisma dimensi yang berada di langit. Memanfaatkan ledakan seperti ini, Austin telah kabur membawa seorang Liu Hao. Karena apapun yang terjadi, mereka harus mengirimkan putra cahaya ini untuk kembali ke tahta suci. Pergerakan dari seorang Austin benar-benar cepat, sehingga orang-orang yang berada di tempat ini tidak mampu melakukan pengejaran terhadap dirinya. Dan pada titik ini, masalah yang berada di dalam klan Yao telah berakhir. Meskipun hal itu sangat mengejutkan, pandangan mata dari banyak orang kemudian melihat ke arah Soyen yang telah pingsan. Mereka memiliki rasa hormat yang benar-benar besar terhadap bocah ini. Yao Yuan kemudian menggelengkan kepalanya sambil berkata, semuanya tolong kembali ke tempat masing-masing. Situasi ini sangatlah memburuk. Tahta suci pasti tidak akan pernah membiarkan kita semuanya lolos dari aksi balas dendam mereka. Dalam waktu 3 hari, kita akan mengadakan sebuah pertemuan dari klan kuno untuk membuat rencana besar demi menghadapi kemarahan dari tahta suci. Langit dari benua Doyun mungkin mulai hari ini akan berubah sepenuhnya. Mendengarkan ucapan dari seorang Yao Yuan, banyak orang yang berada di dalam tempat ini hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian mereka mulai meninggalkan klan Yao untuk kembali ke sekte masing-masing. Pertempuran di dalam tempat ini tidak akan pernah bisa mereka lupakan. Meskipun sekarang mereka telah menang, tapi aksi balas dendam dari Tahta Suci mungkin akan lebih menakutkan. Untuk sekarang dunia dari klan Yao telah benar-benar dipenuhi dengan lubang yang banyak. Kerusakan yang luar biasa juga telah terjadi, dan ini membutuhkan banyak sumber daya untuk bisa mengembalikan secara penuh. Beberapa orang dari klan kuno, yaitu Linky serta yang lainnya, masih tinggal di tempat ini. Sementara orang yang lain, mereka telah pergi. Yao Yun dan juga Yao Xuanyi serta yang lainnya mengepung Soyen yang tidak sadarkan diri, dan kemudian mereka bertanya dengan raut wajah yang penuh keprihatinan, bagaimana cedera di tubuh dari kakak Soyen. Sun Er menggelengkan kepalanya dan kemudian dia menimpali, cedera di tubuh kakak Soyen sangat serius. Aku harus segera membawanya kembali menuju klanku, dan
dan kemudian melakukan retreat. Di tempat itu, aku mohon para senior membuatkan diriku portal teleportasi supaya aku bisa bergerak dengan cepat menuju klanku. Yao Yuan mengerutkan keningnya dan kemudian dia berkata, Yao Yun, panggil tetua tertinggi dari klan Yao kita. Selain itu, kita harus melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Apabila kita menemukan pengkhianat di dalam klan Yao, maka orang tersebut harus segera dilenyapkan. Yao Yun hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia segera pergi. Sementara Yao Yuan melihat pada Sun Er dan kemudian dia berkata, Nona Sun Er, Yao Yanxi, tolong bawa Soyen untuk ikut bersama dengan diriku. Ada tempat suci di dalam klan Yao kita dan aku cukup yakin bahwa tempat itu cukup cocok untuk penyembuhan saudara Soyen. Selain itu, kita juga akan memberikan salah satu dari 2 pil peringkat ke-8 untuk pemulihan saudara Soyen. Nona Sun Er, jika kau membutuhkan berbagai hal, katakan saja dan tidak perlu sungkan-sungkan. Sun Er hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Yao Yuan kemudian berbalik meninggalkan tempat pertempuran ini dan dia akan membawa Sun Er bersama Soyen dan juga Yao Yanxi menuju tanah suci dari klan Yao. Sementara Hun Kusi dan juga Ling Qi saling memandang satu sama lain. Kemudian mereka pun berkata, sepertinya kita juga harus segera pergi. Aku khawatir hal besar selanjutnya akan segera terjadi di benua Douyun ini. Tanpa ragu-ragu, mereka yang berasal dari klan kuno juga telah meninggalkan klan Yao. Meskipun begitu, mereka juga telah bersiap untuk menghadapi kemarahan dari tahta suci. Jika bukan karena pengorbanan seorang Soyen hari ini, mungkin semua orang yang berada di dalam klan Yao sudah tewas akibat lacei. Dan hari ini bisa dianggap Soyen adalah pahlawan terbesar. Kita melihat dari sisi lain, pada saat teknik terlarang dari iblis Soyen dan juga lacei saling berbenturan satu sama lain, hal itu telah menghancurkan prisma dimensi, sinar cahaya, dan juga kekuatan api yang tidak terhitung jumlahnya. Semua itu telah memancar di langit. Dan hal seperti ini menimbulkan penampakan yang bisa dilihat oleh banyak orang dari kejauhan. Kita berpindah pada klan Gu. Sekarang Guyan sedang bersama dengan para tetua yang lainnya. Dan kemudian salah satu tetua dari klan Gu tiba-tiba saja berkata, pemimpin Guyan, fluktuasi aneh yang telah muncul di langit, sepertinya itu berasal dari klan Yao. Guyan menganggukkan kepalanya dan kemudian dia berkata, aku tahu salah satu auranya cukup mirip dengan aura dari seseorang yang berasal dari tata suci. Sementara satunya lagi adalah aura panas yang cukup mirip dengan aura milik Soyen. Tetua itu pun kemudian berkata, pemimpin, apa maksudmu? Guyan kemudian mengatakan, seharusnya kalian sudah mengetahui maksud yang aku katakan. Hubungan antara klan Yao dan juga tata suci sejak zaman dahulu seperti api dan air. Selain itu Soyen mungkin telah diketahuan bahwa dia adalah orang yang telah melenyapkan malaikat pengembara Mekal dari tata suci, sehingga orang-orang dari tata suci memburu Soyen sampai ke dalam klan Yao. Dan aku khawatir semuanya tidak sesederhana seperti apa yang kita bayangkan. Panggil tetua tertinggi dari klan Gu kita dan kemudian kumpulkan orang-orang kuat untuk menuju ke dalam klan Yao. Sementara aku akan pergi terlebih dahulu. Kalian harus menyusul. Para tetua itu pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sementara Guyan, tubuhnya langsung berubah menjadi sinar cahaya dan kemudian dia bergerak dengan sangat cepat menuju klan Yao. Di tempat lain, khususnya pada tempat 5 klan kuno seperti klan Ling dan juga yang lain, mereka juga telah melihat adegan yang muncul di langit. Hingga pada akhirnya orang-orang yang berada di dalam klan Ling juga telah memanggil para tetua tertinggi masing-masing. Mereka juga telah mempersiapkan sesuatu untuk hal yang tidak terduga berikutnya. Hampir seluruh kekuatan yang berada di benua Douyun, mereka telah dianiaya oleh tata suci selama ini, terutama adalah 7 klan kuno. Tapi karena kekuatan dari tata suci yang sangat mengerikan, tidak ada satupun dari 7 klan kuno ini yang berani melakukan perlawanan. Di dalam tata suci ada 3 master berpakaian merah. Kekuatan mereka berada di reinkarnasi tingkat pertama, tingkat kedua, dan juga tingkat ketiga. Bahkan
masih ada pemimpin tertinggi yang paling mengerikan. Hal itulah yang membuat tahta suci bisa berkuasa di benua Doyun. Pada akhirnya semua orang yang telah kembali ke dalam klan masing-masing, mereka pun menceritakan pada para pemimpin klan itu tentang apa yang telah terjadi di dalam klan Yao. Dan nama dari seorang Soyen kini telah terkenal dalam seketika. Awalnya, orang-orang di seluruh klan ini tidak ada yang berani untuk memberikan perlawanan pada tahta suci. Namun, ketika mereka semuanya mendengar tentang cerita kepahlawanan seorang Soyen, hal itu membangkitkan seluruh semangat di dalam hati masing-masing dan kemudian mereka memiliki niat untuk bergabung demi bisa menyingkirkan tahta suci dari benua Doyun. Kita berpindah ke tempat dari Soyen berada. Sekarang dia telah terbaring di dalam sebuah gua khusus yang merupakan tanah suci dari klan Yao. Di dalam tempat itu tidak hanya ada Soyen, tapi ada Yao Yanxi, ada Yao Yuan, tetua tertinggi dari klan Yao, dan juga Sun Er. Tubuh dari Soyen sekarang telah diperiksa oleh tetua tertinggi dari klan Yao, dan kemudian Sun Er pun bertanya, "Senior, bagaimanakah kondisi dari suamiku?" Tetua tertinggi dari klan Yao itu menggelengkan kepalanya dan kemudian raut wajahnya terlihat rumit, lalu mengatakan, "Situasi dari Soyen benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Dia memiliki kekuatan iblis dan juga kekuatan api suci yang kali tampaknya telah menyatu. Cukup wajar jika tubuhnya terluka parah, karena dia telah berusaha dengan keras untuk menyatukan dua kekuatan ekstrim ini. Dan untungnya suamimu berhasil dalam hal itu. Jika tidak, mungkin tubuhnya akan dihancurkan menjadi debu. Sekarang tubuh dari suamimu kekurangan energi vitalitas. Jika tidak ada kekuatan api misterius yang menjaga vitalitasnya, kemungkinan dia sudah tewas. Dan api misterius ini tampaknya cukup mirip dengan api abadi dan juga api keabadian. Meskipun begitu, kau tidak perlu khawatir. Suamimu ini tidak akan mati dengan mudah. Dan sebenarnya yang harus menjadi pusat perhatianku adalah dirimu. Kau telah benar-benar memaksakan segel reinkarnasi yang kau miliki, sehingga kekuatan di dalam tubuhmu tampak tidak stabil. Kemungkinan hal itu akan menimbulkan beberapa gejala sisa. Meskipun begitu, aku akan membuatkanmu sebuah pil supaya bisa menghilangkan gejala sisa ini." Sun Er menganggukkan kepalanya dan kemudian dia berkata, "Terima kasih banyak, leluhur Yao Tianmo." Yao Tianmo sebagai leluhur tertinggi hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia memberikan perintah pada Yao Yuan. "Mulai hari ini tetapkan tempat suci ini sebagai tanah terlarang dari klan Yao kita. Tidak ada satupun orang yang boleh menginjakkan tempat ini kecuali atas perintah diriku atau perintahmu." Soyen membutuhkan waktu untuk sendiri dan aku sangat yakin ketika dia terbangun, kekuatannya akan menjadi lebih mengerikan. Yao Yuan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian mereka semuanya keluar dari dalam tempat ini. Pintu goa kemudian tertutup rapat dan kemudian hal itu dijaga oleh Raja Titan Roda Emas. Sementara di luar sana, seluruh orang dari berbagai klan telah mengumpulkan kekuatan masing-masing karena mereka tahu sebentar lagi akan terjadi pertempuran besar melawan tahta suci. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah tahta suci akan benar-benar mengerahkan kekuatan terbesar mereka untuk melakukan aksi balas dendam atas kematian Master Lace yang merupakan salah satu dari 3 master berpakaian merah di dalam tahta suci? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kabral Shop.